Bertempat di kantor Desa Cangkingan, Jumat 6 Maret 2020, ratusan warga berkumpul menghadiri kegiatan kunjungan kerja Haji Kasan Basari SH dari anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat fraksi Gerindra Persatuan. Kegiatan kunjungan atau reses ini merupakan masa persidangan 2 tahun 2019-2020 dan dilakukan di beberapa daerah pemilihan dari Kasan Basari, yakni Dapil 12 Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Salah satu titik kegiatan reses terakhir yang ia kunjungi yakni Desa Cangkingan, Kecamatan Kedokan Bundar, Kabupaten Indramayu. Di sini Kasan Basari yang merupakan representatif dari masyarakat mendengarkan langsung masukan dan keluhan konstituennya karena ini merupakan salah satu kegiatan pertanggungjawaban politiknya. Kegiatan ini selain dihadiri oleh warga Desa Cangkingan, tokoh masyarakat dan perangkat Desa Cangkingan juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Ini reses titik yang ke-8 yang sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. Karena setiap kegiatan anggota DPRD itu dijadwalkan melalui Badan Musyawarah, termasuk yang reses. Nah, reses hari ini kami berada posisi di Desa Cangkingan, Kecamatan Kedokan Bundar. Melakukan reses merupakan sebuah pertanggungjawaban politik bagi semua anggota dewan untuk turun kepada konstituen atau turun kepada masyarakat, untuk menggali potensi persoalan, untuk mencari perbendaharaan masalah supaya bisa disampaikan kepada pemerintah yang lebih atas. Masukan masyarakat yang didengarkan langsung dari masyarakat akan menjadi masukannya sebagai bahan persidangan ke depannya di Dewan, khususnya menyangkut pada bidang infrastruktur yang menjadi kewenangan dari Komisi 4 DPRD Jawa Barat. Kebetulan saya berada di Komisi 4. Komisi 4 yang membidangi tentang infrastruktur atau pembangunan. Apa yang tadi disampaikan oleh masyarakat memang itu merupakan kewenangan kami sebagai Komisi 4 yang membidangi pembangunan. Insya Allah karena yang disampaikan juga ini merupakan sebuah penopang, pendorong sarana prasarana infrastruktur bagi kepentingan masyarakat. Sehingga kami sebagai anggota dewan bagian dari sebuah keniscayaan untuk memperjuangkan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Kasan Basari juga menyampaikan program bantuan Rutilau yang sekarang ini ada sekitar 46.000 rumah. Indramayu tidak masuk datanya di program tersebut. Kasan Basari akan berjuang untuk memasukkan datanya segera sehingga ke depan Indramayu juga bisa mendapatkan bantuan program tersebut. Untuk 2021, mungkin nanti di 2020 ini akan saya masukkan datanya. Nanti akan saya berkoordinasi dengan Dinas Kimrum di Kabupaten Indramayu agar segera memasukkan data itu ke provinsi. Supaya kita ketika melakukan rapat kerja dengan dinas terkait, minimal kita ada referensi. Kita ada bahasan yang harus disampaikan untuk Kabupaten Indramayu. Karena kami yang cukup prihatin sebagai putra daerah yang dibesarkan dan dilahirkan oleh masyarakat Indramayu jadi anggota Dewan Provinsi, tapi masyarakat sendiri tidak mendapatkan bantuan itu. Indramayu yang dikenal sebagai lumbung padi nasional rupanya tidak lepas dari permasalahan irigasinya. Hal tersebut disampaikan masyarakat pada kegiatan reses ini. Kasan Basari menegaskan untuk permasalahan ini, program irigasi akan menjadi prioritas pada Komisi 4 DPRD Jawa Barat. Indramayu itu salah satu kabupaten lumbung padi nasional, ya, bisa mensuplai dalam 1 tahun itu 900 ton. Karena Indramayu mampu memproduksi beras itu sampai 1,8 juta ton per tahun. Itu pun keberhasilan bukan karena ditopang oleh irigasi. Kesuksesan para petani di Indramayu dengan menghasilkan produksi 1,8 juta ton itu ditopang oleh program pompanisasi. Sehingga ada rasa keprihatinan kami dan juga keprihatinan masyarakat petani. Kenapa? Karena penambahan penghasilan petani itu kosnya bertambah untuk pembayaran biaya operasional dari pompanisasi itu sendiri. Makanya sepakat Komisi 4 kemarin berbincang-bincang di 2021 ini masuk dari program prioritas DI Tuntas untuk nge-push pemerintah daerah agar benar-benar memprioritaskan terkait dengan irigasi ini. Beberapa poin yang ingin disampaikan Kasan Basari dalam kegiatannya kali ini yakni mengenai masalah virus corona yang saat ini terjadi. Beliau mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan menjaga pola hidup sehat, dan berharap kehadirannya ini yang dilakukan komunikasi dua arah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga bermanfaat bagi beliau sebagai referensi persoalan untuk menjadi masukan yang harus segera dibantu penyelesaiannya. Pesan ke masyarakat, mari kita jaga pola hidup sehat. Karena sekarang ada keprihatinan tingkat dunia, adanya kasus
virus corona, supaya kita bisa menjaga dan mengantisipasi jangan sampai wabah itu masuk ke daerah kami di Indramayu. Yang kedua, kami berharap hadirnya kami ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat supaya ada tiktak komunikasi dua arah, di mana kepentingan kita hadir amanah dari undang-undang, juga mandat dari Badan Musyawarah dalam melaksanakan kegiatan DPRD. Yang ketiga, tentunya ada bahasa masukan dari masyarakat, minimal setidaknya ada referensi persoalan masyarakat yang masih menjadikan PR rumah dari warga masyarakat dan juga Kabupaten Indramayu. Ketika memang diperhadapkan kegiatan itu dengan APBD kabupaten tidak terpenuhi. Kegiatan yang dilakukan oleh Haji Kassan Basari ini dapat menyerap aspirasi sehingga dibawa ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu harapan kami, mudah-mudahan kedepannya juga dapat diperjuangkan sehingga anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat dapat disalurkan ke desa kami. Alhamdulillah ya, rame banget undangan 100 lebih, ternyata yang datang hampir 200 gitu kan. Kita senang banget gitu kan. Biasanya kalau masyarakat sini itu semangat gotong royongnya tinggi gitu. Jadi kalau ada acara mereka pasti datang berduyun-duyun. Mengenal sedikit tentang Haji Kassan Basari SH sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, putra daerah dari Indramayu yang telah berusia 54 tahun ini berasal dari Partai Gerindra. Sebelum ia berkiprah di dunia politik, beliau merupakan pengusaha kerupuk di daerahnya dan pernah menjadi kepala desa. Perjalanan politik beliau masuk pada gerbong Partai Gerindra dan dari sinilah karir politik yang mulai kelihatan dari Ketua DPC Partai Gerindra Indramayu menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu 2 periode sampai dengan keberhasilan beliau menduduki anggota DPRD Jawa Barat saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kassan Basari, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Awal kami berkiprah di dunia politik memang cukup panjang, karena kami sejatinya awal bukan seorang politisi sejati, karena kami dilahirkan dari sosok anak yang penuh dengan keprihatinan, baik maupun kita menuntut ilmu pun kami dengan begitu susah payah, karena kami punya keyakinan bahwa saya punya cita-cita kelak dewasa saya harus menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan alhamdulillah dari perjalanan hidup kami sejak kami menikah di tahun 89 kami berkarir, berusaha, dan alhamdulillah diberikan mandat pada situ oleh ibu dan bapak saya untuk melaksanakan usaha industri kerupuk. Dalam perjalanan industri kerupuk itulah yang bisa mengatakan kami awal dipercaya oleh masyarakat Desa Kenang di tahun 98. Kami diantarkan oleh masyarakat Desa Kenangan itu menjadi kepala Desa Kenangan. Selama 10 tahun saya memimpin Desa Kenangan. Dari kiprah itulah awal cikal bakal kami masuk ke dunia politik. Nah, selesai masa jabatan kami di tahun 2008 bulan 9 tepatnya, mulai ramai hiruk pikuk proses pencalonan calon legislatif di 2009. Nah, kebetulan saya di 2008 bulan 9 itu berakhir masa jabatan saya, sehingga kami ada momentum terbaik untuk melangkah dan meneruskan karir saya ke pengabdian kita ke masyarakat. Maka kami secara pribadi, saya niatkan saya yang maju. Dan alhamdulillah di 2009 awal kami maju di Partai Gerindra, dan alhamdulillah bisa mengantarkan saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2009-2014. Dan saya menjadi ketua praksi pada saat itu, praksi gabungan Gerindra, Hanura, dan P3, karena Gerindra baru mendapat 2 kursi. Lalu saya beri mandat oleh DPP saya untuk menggawangi Partai Gerindra di Kabupaten Indramayu. Saya jadi ketua DPC tepatnya di bulan Mei SK turun di 2011 kalau tidak salah, 2011. Dan alhamdulillah saya memimpin organisasi partai politik Partai Gerindra, saya gawangi dari 2 kursi di 2014 mampu naik menjadi 5 kursi. Dan bisa mengantarkan kami di 2014 itu menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Indramayu sampai 2019. Nah, di 2019 inilah kami ekspansi ke provinsi. Tujuan saya ekspansi adalah tidak lain dan tidak lebih,
yaitu kami memberikan regenerasi politik terhadap daerah. Satu itu, kedua kali kita juga ingin memperluas jaringan, ingin memperluas wawasan dan juga ingin berkontribusi terhadap daerah. Karya bakti saya terhadap daerah bukan hanya sekupnya di Kabupaten Indramayu, tapi bagaimana kita bisa berkiprah dan memberikan kontribusi terhadap daerah yang lebih luas, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Nah, dengan mandat perjalanan karir saya mungkin yang cukup begitu panjang, alhamdulillah masyarakat Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon merespon pencalonan kami dan kami lolos menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2019-2025 dan kini kami masuk di Komisi 4 yang membidangi infrastruktur ataupun membidangi pembangunan seperti itu.